Kembang sekuntum di tepi perigi, dipetik oleh si anak dara. Assalamualaikum, semangat pagi para netizen sejagat raya. Tamu kita kali ini adalah dari Jikalahari, Okto Yugoslavia. Nama Okto Yugo Setio. Jadi sebelum berlanjut, saya akan tanya dulu. Pilih kopi atau teh? Pilih kopi. Kopi ya. Oh, iya. Gitu aja sih. Tanya. Jadi Anda di Jikalahari ya, Om ya? Ya, sekarang sehari-hari di Jikalahari. Jikalahari. Ini banyak yang bertanya-tanya, apa sih Jikalahari itu sebetulnya? Jikalahari itu singkatan Oke. dari kepanjangannya itu Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau. Jadi disingkat Jikalahari. Luar biasa. Jadi penyelamat hutan Riau ya. Niatnya begitu. Niatnya begitu. Mudah-mudahan. Sering orang dengar itu kayak Taman Nasional di Afrika, ada Kalahari namanya. Oh. Tapi iya. itu kan Mirip-mirip ya. mirip-mirip. Nah, kalau Jikalahari itu Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau itu didirikan tanggal 26 Februari tahun 2002. Udah 18 tahun. 18 tahun main ya. Sudah remaja ya. Udah remaja, udah bisa bikin SIM kalau Iya, sudah. untuk berkendara. Jadi apa kerjanya Jikalahari itu? Kalau Jikalahari itu dia kan organisasi non pemerintah. Organisasi Tentu dia dibentuk punya visi. Visinya itu secara hemat saya tuh ingin mewujudkan pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan yang adil baik untuk generasi sekarang juga generasi yang akan datang. Jadi tujuannya itu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan hutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Lingkupnya Riau ya. Skopnya di Riau. Yang sudah dikerjakan apa saja selama ini? Kan kalau dibilang yang sudah dikerjakan apa agak susah juga nge-tracknya. Tapi setidaknya begini. Saya kan orang awam nih nggak ngerti. Jikalahari itu untuk mencapai visi itu kan beberapa cara dan kita membagi beberapa upaya. Yeah. Pertama untuk advokasi kebijakan dan penegakan hukum. Kita main tuh di situ. Oh, main di kebijakan dan kemudian yang kedua itu kita bermain di pemberdayaan masyarakat, khususnya di sekitar hutan itu. Masyarakat adat juga. Kemudian yang ketiga kita juga melakukan upaya restorasi dan konservasi. Jadi ada pemulihan hutan-hutan yang rusak itu juga coba dipulihkan. Nah ini juga berkaitan ini Mas Heri. Kenapa ada 3 upaya itu? Karena Jikalahari itu kan lembaga jaringan ya, konsorsium. Sejak didirikan itu banyak elemen, ada mahasiswa pecinta alam gitu ya. Kemudian ada yang dari LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah ini macam-macam. Ada yang bergerak di bidang pemberdayaan, kemudian ada yang bantuan hukum. Itu ada juga misalnya kantor bantuan hukum Riau, KBH Riau, itu anggota Jikalahari. Dan sekarang ada 20 lembaga anggota. Kemudian kemudian yang pemberdayaan itu banyak juga, ada yang misalnya Perkumpulan Elang, Yayasan Mitra Insani. Itu banyak bermain di pemberdayaan. Kebijakan itu seperti Fitra Riau. Fitra itu anggota kita yang banyak melakukan analisis terhadap anggaran. Tujuannya ya transparansi anggaran. Nah, kemudian untuk restorasi dan juga konservasi itu ada WWF program Riau itu anggota Jikalahari. Dan juga tentu teman-teman Mapala. Ada 6 Mapala mahasiswa pecinta alam yang jadi anggota. Itu banyak melakukan konservasi bidangnya. Ya, kalau saya lihat di website Jikalahari ini banyak nih. Ya. Banyak kan persoalan-persoalan hukum ya yang banyak ya. Ya, memang dari anggota yang 20 itu, kemudian
bikin Jikalah Hari itu kan ada sekretariatnya ya, sekretariat untuk mengadvokasi bersama. Itu memang di internal sekretariat yang dikoordinir oleh koordinator Jikalah Hari, kemudian dibantu wakil koordinator dan staf, itu memang lebih banyak diadvokasi. Sebenarnya tidak hukum saja, tapi memang lebih terkesan bukan terkesan ya, memang dominan tentu persoalannya hukum, karena mau tak mau masalah hutan sekarang persoalan hukum, baik itu penegakan hukum terhadap penjahat perusahaan lingkungan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang bakar hutan, juga bicara tentang hukum dan kebijakan, kepastian hak masyarakat. Misalnya ini masyarakat di sekitar hutan, tapi dia selama ini tidak bisa mengelola hutannya karena itu dalam konstitusi kita hutan milik negara gitu ya. Makanya itu perlu juga diadvokasi untuk dia mendapat akses, bisa masuk ke hutan mengelola secara legal melalui perhutanan sosial atau hutan adat. Ya, skema-skema yang sekarang sudah dibuka oleh pemerintah. Saya buka-buka juga di IG-nya ini. Ada Kopi J. Kopi apa bacanya? Kopi J. Atau Ya. itu punya Jikalah Hari? Kedai Kopi J sebenarnya. Oh, kedai Kopi J. Kedai Kopi iya, J. iya, nambah kurang. Kedai J-nya Kopi itu J. memang inisial Jikalah Hari lah. Itu sebenarnya dari 3 upaya itu kan, ada advokasi kebijakan, kemudian pemberdayaan, kemudian ada konservasi. Ini masuk ke pemberdayaan. Karena sebelumnya kan belum ada ya Kopi J. Kopi J Belum ada itu ya. Itu baru berlangsung beberapa tahun. 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun, 3 bulan. Kok tiba-tiba Jikalah Hari jualan kopi itu gimana? Ya, pertama dari banyak advokasi ya kan, kita selalu ada ide-ide kritis, ide-ide yang baru untuk bahwa menyelamatkan hutan itu tidak harus berhadapan-hadapan di pengadilan terus gitu ya. Tidak harus garang terus gitu ya. Tidak harus demo di jalanan gitu ya, tapi juga melalui proses-proses edukasi, sosialisasi, diskusi gitu ya, memperkenalkan kopi-kopi dari kampung. Jadi bikin Kopi J itu salah satunya ke sana. Lebih ke menunjukkan lokalitas ya. Ya, kita bikin tempat ngumpul, bisa diskusi, kita sampaikan, kita sosialisasikan bahwa ada produk-produk lokal, kopi-kopi lokal. Nah, di sisi lain memang Jikalah Hari ingin ada semacam benefit atau bisnis gitu ya, keuntungan, dimana kalau misalnya kita jualan kopi itu kan tidak hanya misalnya Jikalah Hari orang yang jual di kedai Kopi J dapat untung, tapi juga masyarakat yang punya produk di kampung itu harapannya bisa dapat manfaat juga. Kalau setahun awal ya, beberapa bulan yang lalu itu kita masih fokus untuk jualan kopi, kemudian diskusi. Ada gelang juga sana kan, gelang asam. Ya, setelah itu selain ada corona ini, sebenarnya kita juga selain kopi itu mewadahi atau coba memberikan ruang juga untuk itu tadi, mengenalkan sekaligus memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari tapa, dari desa-desa. Baik itu berupa bahan makanan gitu ya, tapi di luar itu juga misalnya hasil handmade gitu ya, atau kerajinan. Itu kita tawarkan juga di Kopi J. Dan sekarang kita lebih membuka luas sebenarnya, tidak hanya yang kita sajikan di hari itu kepada orang yang datang minum kopi, tapi kita coba memperluas juga bahwa kita juga akan menjual produk-produk dari tapak yang lain. Misalnya tapak, ya yang penting dia dari desa. Misalnya beras siak itu kan bagus ya. Itu kita beras siak juga masuk di sempat di ini kita akan mulai. Ini kemarin kita sudah coba beli, kemudian kita bagi kemarin karena ada kegiatan. Nah, yang selanjutnya ini kita beli untuk dijual. Jadi
produk-produk dari kampung kita tampung, kita beli, kemudian kita jual di kota-kota dan di tempat Jadi lain. netizen beras siap itu enak sebetulnya, terkenal itu beras siap itu. Pulen. Ya. Ya. Jadi Mas di masa pandemi ini seperti apa menyikapinya dari Cikalari Ya, itu dia tadi. terkait dengan kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, Ya. idenya juga yang tadi saya sampaikan itu kan, bahwa awalnya kan kopi jualan kopi dari beberapa daerah Ya. yang ada tuh kan, dari Bengkalis, kemudian dari Inhu, itu suku Talang Mama, dampingan anggota Jikalahari, Pasa, Perkumpulan Alam Sumatera tuh punya dampingan di suku Talang Mama, dan mereka panen kopi itu dijual di Jikalahari. Kemudian di Rimbang Baling punya teman-teman desa Kotolamo, di sana yang bermain itu ada rumah budaya Siku Kluang, kemudian Hakiki itu pendampingan kopi, dan kita juga jual. Nah itu awalnya gitu ya, kemudian ada diskusi di tempat kopi J itu memang untuk diskusi gitu ya. Nah pasca ataupun mulai pandemi ini bulan Maret itu kan, kita coba bukan ya memperluas gitu ya, tapi juga mencoba untuk bagaimana membangun solidaritas, tidak hanya bisnis gitu ya, tapi bangun solidaritas, bahwa setelah kita lihat baik itu dari dampingan anggota, dampingan Jikalahari gitu ya, kemudian ya kita ini kan orang-orang kampung juga sebenarnya, dia di kampung-kampung ada produk, bahwa di tengah pandemi corona yang sampai presiden bilang itu kan ini krisisnya beda seperti 98, dari segi konsumsi atau demandnya itu terganggu, dari sisi produksi pun terganggu secara ekonomi nasional gitu ya. Tapi kita lihat bahwa sesungguhnya di desa-desa itu ada produksi yang masih bertahan gitu ya, masih bertahan, tersedia di desa-desa, di kampung-kampung, tapi tidak selalu punya market atau punya permintaan dan pasar yang mendukung. Nah kita ingin membangun solidaritas itu juga. Nah jadi kita cek itu, ternyata di Siak misalnya ada beras yang kalau pemerintah mau setiap saat itu selalu ada, tinggal pesen pasti akan siap, mau diantar atau mau jemput, itu pilihannya bisa milih. Kemudian di Kampar itu kemarin kita beli ikan salei 100 kilo. Enak tuh ikan salei. Iya, ikan salei patin itu berapa mau pesen itu dibuatkan. Jadi kalau ada pesen baru dibuat, jadi lebih segar dan tahan ya. Itu tersedia. Kemudian di Meranti mie sagu, berapa mau pesan itu tersedia. Kemudian di Rohil misalnya, Bengkalis Rohil itu ada ikan asin yang kalau kita pesan itu tersedia. Artinya di kampung-kampung itu tersedia produk-produk ini. Yang mereka kendalanya kan pemasaran. Nah kenapa tidak, kalau memang terganggu gitu ya secara ekonomi, sektor produksi, kemudian sektor konsumsi atau demand, ya ini yang masih berproduksi di desa-desa inilah kebangkitan kita untuk itu dibeli dan dijual, didistribusikan segala macam. Coba bayangin Mas Hari, kalau misalnya produk-produk yang tadi kita bahas itu, Siak ada beras, kemudian di Kampar ada ikan salei, di Meranti ada mie sagu gitu ya, di Rohil ada ikan asin, di mana lagi misalnya di Inhu ada kopi, ada aren misalnya, itu yang dibeli oleh pemerintah untuk bansos, bantuan sembako masyarakat terdampak COVID. Jadi tidak hanya menolong orang-orang yang tidak bisa kerja di kota gitu ya, karena corona harus diam di rumah, tapi sekaligus menolong ini petani-petani yang di desa-desa itu, tanpa harus ngasih duit, beli saja produknya, pemerintah secara langsung dan tidak langsung itu membantu petani-petani yang ada di desa itu. Inginnya solidaritasnya seperti itu. Iya, ada madu ada madu,
kemudian madunya asli-asli itu yang ibaratnya langsung dari alam tuh. dari alam. Tapi yang olahan juga banyak. Iya. Misalnya ada sabun cuci, sabun cuci tangan, sabun cuci piring yang UMKM bikin UMKM, misalnya ya. Itu kan ya dibeli pasti akan membantu. Terus banyak produk yang lain lah. Itu kira-kira di kedai kopi J itu kemana dijualnya? Atau mereka ada yang datang atau? Kita metakan juga. Dipetakan ya. Metakan pasar gitu ya. Pertama ada Jikalah Hari sendiri dan anggota. Itu kan banyak tuh. ada 20 lembaga anggota. Ini juga target pasar pertama gitu ya, yang paling dekat. Yang kemudian Jikalah Hari, jaringan Jikalah Hari. Orang yang diskusi di Kopi J, kemudian pihak-pihak lain misalnya ada teman dosen kita, kemudian teman mahasiswa dan segala macam itu juga pemetaan pasar kita. Kemudian yang ketiga pemerintah, DPRD, pemerintah itu kan ini rencana gitu ya. Ini kan juga pihak-pihak yang berpotensi, punya potensi untuk beli. Ya kita memang tentu tetap harus promosi secara serius, Mas Hari. Dan kualitas tentu ya. Kualitas harus dipertahankan. Tentu ini kan bertahap ya. Tapi ke depan ini memang harus dikelola secara bisnis. Misalnya ketika kita memasarkan beras atau misalnya memasarkan misagu atau minyak goreng dari kelapa olahan masyarakat. Nanti ke depan ketika ini jalan ya tentu harus kita pikirkan, misalnya kita punya kuota 1 bulan 100 liter minyak kelapa, ya kita ke depan ya bisa jadi akan bikin kontrak dengan masyarakatnya bahwa 1 bulan kita akan ngambil 100 liter, kalau tidak memenuhi bisa kena penalti misalnya di masyarakat atau bagaimana penguatannya. Tapi di sisi lain kita yang memasarkan, ketika 100 liter tidak diambil maka ada penalti juga ke kitanya gitu ya. Itu pola-pola bisnis yang win-win solution harus disiasati gitu ya ke depan. Karena kalau hanya pendekatan program, ada kegiatan, oke sekali bisa kita beli banyak, habis itu ke depan kasihan kan. Dan ini akan berkelanjutan kan. Terus ya, kita kalau cocok kan. setidaknya Kalau misalkan ada yang ingin seperti tadi, ada yang ingin menawarkan ini produk bagus nih, alami gitu kan, itu kemana itu? Langsung kontak Jikalah Hari? Bisa kontak Jikalah Hari, bisa kontak sebaiknya langsung ke tim Kopi J. Tim Kopi J ya. Ada Muhammad Ali namanya. Tim Kopi bisa J. Via medsosnya bisa, tapi nomornya juga ada itu. Ya di IG juga bisa, di IG Kopi J Jikalah Hari bisa juga. Facebook juga ya. Kalau Facebook Jikalah Hari sekarang. Tapi kalau kedai Kopi J yang kedai Kopi J itu di IG sekarang promosinya. Jadi netizen bisa langsung ke ini ke akunnya kedai Kopi J di Instagram. Banyak tuh gambar-gambarnya tuh contoh produk-produknya yang di sana. Dan beberapa UMKM adalah yang di Siak juga sudah mulai ditaruh di sana ya, dipajang di sana. Saya lihat juga ada tanja, ada sabun, dan itu akan bertambah nanti sesuai dengan ini. Ya, sambil jalan lah ya. Sambil jalan. Jadi sebelum ini di akhir pertemuan kita, obrolan kita, apa mimpi besar Jikalah Hari sebenarnya untuk Riau? Ini kan cara, kalau Kopi J itu salah satu cara dari banyak yang tadi ya, ada advokasi kebijakan, memastikan kebijakan itu berpihak ke masyarakat, kemudian ada penegakan hukum gitu ya. Kemudian ya ada ini, coba meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat kita bantu pasarkan ya mimpi besarnya bagaimana hutan alam itu selamat. Hutan alam selamat, dan kalau bisa nambah ya, direstorasi dan direhabilitasi, dan bukan hanya selamat hutan tapi juga pengelolaannya itu lebih adil dan lestari. Adil itu dalam arti
kalau untuk generasi sekarang tentu tidak ada lagi harapannya dominasi penguasaan ruang, penguasaan hutan, lahan itu oleh hanya beberapa pihak, hanya perusahaan-perusahaan gitu ya. Tapi juga masyarakat harus punya akses dan punya hak terhadap ruang dan tanah ini. Karena sesungguhnya di Riau itu kan masyarakat Melayu ya. Saya banyak di Kampar, di Siak, di beberapa di Pelalawan gitu ya. Selalu menemukan bahwa kalau masyarakat Melayu itu ya marwahnya itu tanah, hutan tanahnya. Kalau masyarakat tidak punya hutan tanah ya seperti kalau bahasanya Datuk Elpis itu salah satu masyarakat Datuk di Kampar Kiri itu, masyarakat atau orang Melayu tanpa hutan itu seperti semut tanpa sarang. Bayangin gitu ya. Ada juga saya pernah baca itu hutan alam ditebang, marwah Melayu hilang gitu. Ya ada seperti itu. Ada. Dan betul, dan di beberapa tempat gitu ya, kalau udah yang masih ada hutannya seperti di Kampar Kiri misalnya, itu adat budaya masih terjaga, seperti adat pernikahan gitu masih terjaga. Tapi kalau sudah mulai kayak di Pekanbaru, kota-kota yang tidak ada lagi hutan adat atau hutannya itu, maka adat budaya itu banyak tinggal menjadi simbol, tidak lagi jadi norma yang harus ditegakkan. Nah, semua itu bisa terpenuhi kalau hutan dan alam ini terjaga dan lestari gitu. Itu sih singkat aja. Netizen semakin hangat pembicaraan kita, tapi waktu jualah yang tidak mengizinkan. Bang Topik memasang luka dipasang satu persatu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.